Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 23 dari 30 topik. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, bentuk-bentuk demokrasi. Disediakan di channel Global Tutorial. Pada saat negara Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pendiri negara sudah memutuskan untuk menjadikan negara Indonesia merdeka sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karenanya, salah satu dasar yang terdapat di dalam Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia adalah dasar demokrasi sebagaimana yang terdapat di dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Bunyi sila keempat Pancasila tersebut meskipun terkesan singkat dan sederhana, sesungguhnya mengandung konsekuensi yang besar dalam sistem politik di Indonesia. Kata, kerakyatan, sebagai nilai dasar di dalam sila keempat Pancasila tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu sebuah sistem politik yang menempatkan rakyat pada posisi utama dan paling berdaulat di negara ini. Dengan memasukkan kata kerakyatan di dalam dasar negara Pancasila tersebut, hal ini sekaligus menegaskan bahwa negara Indonesia yang didirikan tersebut bukanlah negara yang dimiliki oleh satu atau dua orang saja, tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat. Dalam negara demokrasi Indonesia tersebut, rakyat memegang peranan yang penting dalam jalannya pemerintahan di negara ini. Ketentuan dari bunyi sila keempat Pancasila tersebut menjadi pedoman dan landasan tentang bagaimana sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia tersebut kemudian dilaksanakan. Klausul, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, tersebut berfungsi untuk menjelaskan kata, kerakyatan, yang menjadi kata pertama dan utama di dalam ketentuan sila keempat tersebut. Kata, permusyawaratan, perwakilan, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi tidak langsung. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata, hikmat, menunjukkan bahwa dalam demokrasi di Indonesia, aspek utama yang menentukan jalannya demokrasi adalah akal sehat atau rasionalitas. Rasionalitas atau akal sehat tersebut dipercaya sebagai sarana untuk pengambilan keputusan karena akal sehat mampu mengantarkan manusia kepada kebijaksanaan dalam arti keputusan yang tepat untuk seluruh rakyat. Bertolak dari penjelasan tentang masing-masing kata di dalam bunyi sila keempat Pancasila tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia adalah sistem demokrasi perwakilan yang mengedepankan prinsip musyawarah di dalam mekanisme pengambilan keputusan bersama. Implementasi demokrasi ini adalah implementasi demokrasi khas Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila di dalam pelaksanaannya. Semenjak diterapkan pada masa-masa awal kemerdekaan hingga saat ini, demokrasi ini mengalami dinamika dan pasang surut. Pasang surut dan berbagai macam dinamika di dalam kehidupan demokrasi Indonesia tersebut terjadi karena perubahan kebijakan yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa di Indonesia. Tercatat ada beberapa kali modifikasi di dalam sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang pada akhirnya memengaruhi jalannya pemerintahan. Sebagai contoh, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan parlementer, pada saat yang lain, Indonesia juga menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dari segi corak pelaksanaan demokrasi, Indonesia pernah menjalankan demokrasi yang condong pada demokrasi liberal, namun pada saat yang lain pernah juga menerapkan demokrasi yang condong pada sistem demokrasi terpimpin. Berbagai macam perubahan dan dinamika yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia tersebut adalah dinamika yang wajar terjadi di dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Perubahan besar-besaran dalam sistem demokrasi di Indonesia juga pernah terjadi pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1999 hingga 2002 ketika UUD 1945 pada akhirnya diamandemen. Perubahan atau amandemen UUD 1945 tersebut membawa dampak yang sangat besar di dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, tidak terkecuali di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kini, lebih dari 75 tahun setelah negara Indonesia ini merdeka, sistem demokrasi Indonesia sudah berada pada posisi yang kuat. Dibandingkan dengan pelaksanaan demokrasi Indonesia 30 tahun yang lalu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada saat ini lebih terbuka dan transparan sehingga kontrol rakyat terhadap pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik. Sebagai warga dari sebuah negara demokrasi terbesar seperti Indonesia, sudah sepantasnya kebanggaan tersebut ada di hati setiap warga negara. Tentu kebanggaan saja tidaklah cukup karena yang tidak kalah penting dari menjadi warga negara demokrasi adalah bagaimana ikut serta atau berpartisipasi di dalam jalannya pemerintahan. Bentuk-bentuk demokrasi.
Demokrasi adalah sistem politik yang memiliki banyak keunggulan. Tidak mengherankan karenanya ketika demokrasi ini kemudian dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Meskipun secara umum prinsip-prinsip dasar di dalam sistem demokrasi tersebut adalah sama, namun demikian berbagai macam variasi dan perbedaan di dalam pelaksanaan demokrasi tersebut tetaplah ada. Berbagai macam variasi di dalam pelaksanaan demokrasi tersebut muncul karena masing-masing negara memiliki orientasi dan nilai yang berbeda-beda sehingga masing-masing negara menetapkan prioritas yang berbeda-beda di dalam pelaksanaan demokrasi di negara tersebut. Berbagai macam variasi di dalam implementasi demokrasi tersebut kemudian melahirkan berbagai macam bentuk demokrasi. Menurut Torres, sebagaimana dikutip oleh Kailan dan Zubaidi, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek formal dan aspek substantif. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi formal ini melihat demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dalam arti melihat bagaimana pemerintahan di dalam demokrasi tersebut dijalankan. Berdasarkan aspek formal ini, demokrasi selanjutnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi sistem presidensial dan demokrasi sistem parlementer. Demokrasi dengan sistem presidensial adalah sistem demokrasi yang membebankan tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan kepada presiden. Demokrasi dengan sistem presidensial ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada pada tangan presiden. Oleh karena itu, presiden adalah pejabat yang sekaligus menduduki sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem demokrasi kedua adalah demokrasi dengan sistem parlementer. Berbeda dengan demokrasi sistem presidensial yang membebankan tanggung jawab pemerintahan tersebut kepada presiden, dalam demokrasi sistem parlementer, tanggung jawab pemerintahan tersebut diserahkan kepada parlemen. Sistem parlementer menerapkan hubungan yang menyatu antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kepala pemerintahan berada pada Perdana Menteri, sedangkan kepala negara bisa berada pada seorang ratu, raja, atau bisa juga presiden. Baik demokrasi dengan sistem presidensial maupun sistem parlementer memiliki penganutnya di dunia ini. Demokrasi dengan sistem parlementer misalnya dianut oleh negara Inggris, Malaysia, India, dan sebagainya. Sementara itu, demokrasi dengan sistem presidensial dianut oleh negara-negara, seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Masing-masing negara tersebut memilih sistem yang berbeda tentu dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada negara tersebut. Lebih dari itu, masing-masing bentuk demokrasi tersebut dipilih karena adanya keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing sistem tersebut. Demokrasi dengan sistem presidensial misalnya, memiliki keunggulan yang membuatnya menjadi sistem yang digemari. Salah satu keunggulannya terletak pada kestabilan pemerintahan karena lembaga legislatif tidak memiliki wewenang untuk menggulingkan pemerintahan eksekutif. Dengan adanya kestabilan ini, maka pemerintah yang berkuasa memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk bekerja menyejahterakan rakyatnya. Namun demikian, sistem demokrasi presidensial ini memiliki kelemahan, yaitu rendahnya peran pengawasan rakyat melalui lembaga legislatif. Di sisi yang lain, sistem demokrasi parlementer juga bukannya tanpa keunggulan. Sistem demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang berkebalikan dengan sistem demokrasi presidensial. Oleh karenanya, kelemahan yang tampak pada sistem demokrasi presidensial menjadi keunggulan di dalam sistem demokrasi parlementer, dan begitu pun kebalikannya. Keunggulan sistem demokrasi parlementer dengan demikian terletak pada pemberian porsi yang lebih besar pada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Di dalam sistem demokrasi parlementer, parlemen atau lembaga legislatif bahkan memiliki wewenang untuk menggulingkan pemerintahan, misalnya dengan menggunakan mosi tidak percaya. Melalui mekanisme ini, Perdana Menteri sebagai pemimpin pemerintahan, apabila melakukan kesalahan dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, rakyat bisa saja menggulingkannya melalui lembaga legislatif. Namun demikian, sebagaimana dua sisi di dalam sekeping mata uang, keunggulan ini sekaligus mengandung kelemahan dari sistem demokrasi parlementer ini. Oleh karena parlemen memiliki wewenang yang besar untuk melakukan pengawasan dan mengontrol pemerintahan, situasi ini membuat kekuasaan eksekutif tidak bisa bekerja maksimal. Hal ini tidak lain karena di dalam sistem demokrasi parlementer ini, kekuasaan menjadi berjalan kurang stabil dan rawan untuk digoyahkan oleh kekuasaan legislatif. Di dalam sistem demokrasi parlementer, kepala pemerintahan memiliki dua beban ganda, yaitu bekerja untuk mensejahterakan rakyat di negaranya, dan sekaligus beban untuk menjaga agar pemerintahan yang dijalankannya tetap stabil. Selain dapat dibedakan berdasarkan aspek formal, sistem demokrasi juga dapat dibedakan berdasarkan nilai-nilai yang mendasari bangunan sistem demokrasi tersebut. Dilihat dari nilai-nilai yang mendasarinya, demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu pertama, demokrasi sistem liberal,
serta demokrasi sistem sosialis. Demokrasi sistem liberal adalah demokrasi yang mendasarkan nilai-nilainya pada pemikiran liberal. Ada beberapa ciri yang dapat dilihat dalam demokrasi sistem liberal ini. Ciri pertama adalah bahwa demokrasi sistem liberal ini mendasarkan pada pandangan yang menganggap manusia sebagai individu yang bebas. Kebebasan individu, dengan kata lain menjadi dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Oleh karena manusia secara kodrati dianggap sebagai yang individu bebas, negara harus bisa menjamin kebebasan individual tersebut dan berusaha sebaik mungkin agar kondisi kodrati manusia sebagai makhluk yang bebas tersebut tetap dapat terjaga. Berbagai macam peraturan hukum yang dibuat oleh negara juga diarahkan untuk menjaga dan menjamin kebebasan individual tersebut. Prinsip penghargaan atas kebebasan manusia ini adalah prinsip fundamental yang memiliki konsekuensi yang besar termasuk di dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, salah satu implikasinya adalah berkembangnya persaingan bebas. Persaingan bebas ini dapat dikatakan merupakan penggerak utama di dalam perekonomian demokrasi sistem liberal. Dasar filosofis dari diberlakukannya perekonomian dengan persaingan bebas ini adalah karena manusia secara kodrati dianggap memiliki kebebasan dan memiliki hak yang sama. Negara oleh karenanya harus bisa menjamin kebebasan tersebut termasuk di dalam memberikan peluang yang sama di dalam bidang ekonomi. Peran negara di dalam negara demokrasi sistem liberal ini lebih banyak sebagai penjaga keamanan negara. Dalam bidang ekonomi, misalnya di dalam mekanisme pasar, negara tidak banyak melakukan perannya terlebih di dalam mekanisme penentuan harga barang dan jasa. Di dalam negara demokrasi sistem liberal, mekanisme penentuan harga barang dan jasa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, yaitu dengan berdasarkan pada hukum permintaan dan penawaran. Implementasi dari mekanisme pasar ini tentu memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari mekanisme pasar ini adalah bahwa masing-masing warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berusaha, untuk mengusahakan kesejahteraan ekonominya. Lebih dari itu, negara memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk mengembangkan kreativitasnya di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Di balik keunggulan ini, demokrasi sistem liberal memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahan adalah persaingan bebas di dalam demokrasi dengan sistem liberal tersebut adalah munculnya monopoli pada pihak yang menguasai pasar, serta kehancuran pada pihak-pihak yang tidak mampu menguasai pasar. Akibatnya, kekuasaan kapital menjadi kekuasaan yang mendominasi negara. Selain demokrasi sistem liberal, dikenal sistem demokrasi lain, yaitu demokrasi satu partai dan komunisme. Berbeda halnya dengan demokrasi sistem liberal, demokrasi satu partai dan komunisme ini memiliki pandangan filosofis yang berbeda dengan demokrasi sistem liberal. Di dalam demokrasi sistem liberal, manusia dipahami sebagai bersifat individual yang bebas. Demokrasi sistem satu partai dan komunisme dilandasi oleh pandangan yang bertolak belakang, yaitu menganggap bahwa pandangan tentang manusia sebagai individu yang bebas pada akhirnya hanya akan menciptakan kelas-kelas di dalam masyarakat. Negara dengan sistem demokrasi ini diharapkan memiliki peran di dalam menghilangkan kelas-kelas di dalam masyarakat tersebut. Hal ini juga memiliki konsekuensi di dalam bidang ekonomi. Karena negara dengan sistem ini bekerja keras atau berupaya untuk menghilangkan kelas-kelas sosial di dalam masyarakat, negara oleh karenanya banyak berperan di dalam bidang ekonomi, termasuk di dalam penentuan harga barang dan jasa dengan mekanisme subsidi. Di dalam negara demokrasi dengan sistem satu partai atau komunisme ini, peran negara bahkan tidak hanya ada pada bidang ekonomi saja. Semakin kuat kekuasaan satu partai maka semakin ketat pula kebijakan yang dijalankan oleh negara. Terkadang, negara demokrasi dengan sistem ini juga mengontrol arus informasi yang masuk kepada warga negara. Demikianlah materi topik ke-23 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.